Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan tentang materi karya ilmiah dengan dosen pengampu Bu Ria Febrina, SSM UM. Kelompok 13 berisikan saya sendiri Rifo Ranovan, Muhammad Fadilah Rifandi, dan Beni Aulia Rahmat. Definisi. Karya ilmiah adalah suatu tulisan ataupun karangan yang didapatkan sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari dari berbagai hasil pengamatan, penelitian, dan peninjauan terhadap bidang ilmu tertentu yang disusun dengan menggunakan metode tertentu dengan memperhatikan sistematika penulisan. Ciri-cirinya yaitu bersifat objektif, benar dan tepat, non persuasif, non argumentatif, tidak bersifat emotif, bukan untuk keuntungan sendiri. Contoh karya ilmiah yaitu seperti skripsi, kemudian makalah, tesis, dan disertasi. Skripsi yaitu karangan ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa sebagai syarat akhir pendidikan S1. Makalah yaitu karya ilmiah yang berisi penelitian yang akan ditampilkan kepada umum. Tesis, karya ilmiah yang diperuntukkan untuk mahasiswa bergelar magister. Dan disertasi yaitu karya ilmiah yang untuk mahasiswa yang akan memperoleh gelar doktor. Selanjutnya definisi karya semi ilmiah, yaitu karangan yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan disajikan dengan metode penulisan yang benar. Definisi lain dari karangan semi ilmiah adalah karangan yang bersifat ilmu tetapi menggunakan bahasa umum sehingga mudah dipahami oleh masyarakat awam. Ciri-cirinya itu fakta yang disimpulkan secara subjektif, melebihkan sesuatu, persuasif, gaya bahasa formal dan populer, usulannya bersifat argumentatif, ditulis berdasarkan pada fakta. Contoh karya semi ilmiah itu artikel, editorial, fitur, resensi, dan opini. Selanjutnya karya non ilmiah yaitu karangan yang mengungkapkan fakta tentang pengetahuan serta pengalaman dalam kehidupan. Biasanya menggunakan bahasa yang tidak terlalu baku atau resmi. Ciri-cirinya itu berdasarkan fakta pribadi, tulisan subjektif, gaya bahasa populer dan bermakna konotasi, tidak mengandalkan hipotesis, dramatisir, persuasif, imajinatif, deskriptif, dan emotif. Contoh karya non ilmiah itu ada dongeng, cerpen, drama, dan novel. Selanjutnya tentang sistematika dilanjutkan oleh Fadil. Baiklah, saya akan melanjutkan ke sistematika dari karya ilmiah. Yang pertama itu karya ilmiah terdiri dari pendahuluan. Pendahuluan itu berisi latar belakang, tujuan, pembahasan makalah, hipotesis, dan metode penulisan. Next. Dan selanjutnya setelah pendahuluan terdapat isi dan pembahasan. Di bab isi pembahasan ini membahas seluruh yang ada di dalam teks mengenai inti dari teks tersebut. Yang ketiga, penutup. Pada bagian penutup menguraikan dari pertama dan tidak ditambahkan kesimpulan serta saran dari pembaca kepada penulis. Yang keempat, daftar pustaka. Daftar pustaka ini berisi tentang semua dokumen atau informasi dari mana tulisan ini berasal atau tempat informasi. Next. Yang B, karya semi ilmiah. Karya semi ilmiah ini seperti opini. Opini ini adalah bagian dari pemikiran seseorang tentang masalah yang sedang terjadi. Opini terdapat terdiri dari 4. Yang pertama, judul
alinea pembuka, isi, dan alinea penutup. Yang ketiga, karya non-ilmiah atau di sini juga dengan puisi. Di sini saya ambil dengan puisi lereng Merapi. Puisi terdiri dari 3 unsur. Yang pertama tema. Tema adalah semua yang berkaitan dengan makna puisi. Yang kedua nada. Nada adalah semua yang berhubungan dengan sikap di dalam puisi. Yang ketiga amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Yang kedua, diksi atau pemilihan kata. Karya ilmiah, makna denotasi. Makna denotasi sama dengan makna yang sebenarnya. Contohnya, anggrek banyak dibudidayakan karena indah. Yang kedua, karya semi ilmiah. Makna denotasinya, Soekarno dikenal sebagai bapak pembangunan. Yang ketiga, karya tidak ilmiah. Makna denotasinya, aku akan rindu balik pada semua ini. Yang ketiga, ejaan. Yang pertamanya, penggunaan huruf kapital. Karya ilmiah. Penggunaan huruf kapital di awal kalimat. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama orang atau julukan. Huruf kapital di awal kalimat dapat dipetik langsung. Penggunaan huruf kapital untuk nama agama, kitab suci, nama Tuhan, dan kata ganti Tuhan. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang memiliki nama orang. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang, atau yang digunakan sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama jabatan atau pangkat yang diikuti nama orang atau yang digunakan sebagai pengganti nama tempat. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama geografi. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, dan sapaan. Selanjutnya pemakaian tanda baca. Pertama, tanda baca titik. Yang kedua, tanda koma. Yang ketiga, tanda titik koma. 4, tanda titik 2. 5, tanda hubung. 6, tanda pisah. 7, tanda elipsis. 8, tanda tanya. 9, tanda seru. 10, tanda kurung. 11, tanda kurung. 12, tanda petik. 13, tanda petik tunggal. 13, tanda garis miring. 14, tanda penyingkat. Karya seni ilmiah. Ejaan semi ilmiah memiliki kesamaan dengan karya ilmiah. Karya non ilmiah. Puisi pertama, penulisan huruf kapitalnya harus benar. Yang kedua, penulisan tanda baca, titik, koma, dan tanda tanya harus diperhatikan. Yang ketiga, penulisan kata, letak katanya. Empat, kata hubung.
Macam-macam kata hubung. Kata hubung konjungsi. Konjungsi syarat. Kegunaan jika kalau manakala andai kata asalkan. Kata sambung untuk tujuan, contohnya agar, supaya, biar. Konjungsi perlawanan, walaupun, kendatipun, biarpun. Konjungsi penyebaban, sebab, karena, oleh karena. Konjungsi pengakibatan, maka, dan sehingga. Konjungsi cara, dengan, dan tanpa. Konjungsi alat, dengan dan tanpa. Konjungsi perbandingan, seperti, bagaikan, alih-alih. Konjungsi penjelasan, bahwa. Konjungsi kenyataan, padahal. Kata hubung ini berlaku di karya semi ilmiah dan juga non-ilmiah. Baiklah, selanjutnya contoh karya ilmiah. Contoh pertama karya ilmiah yang berjudul Menjaga Kesehatan Jantung. Bab pertama pendahuluan. Bagian A, latar belakang masalah. Jantung merupakan salah satu organ yang sangat vital dalam tubuh manusia. Karena itu banyak orang yang berusaha untuk selalu menjaga kesehatan jantung. Akan tetapi nampaknya masih banyak orang kurang peduli. Terbukti dari banyaknya korban jiwa akibat penyakit-penyakit yang menyerang jantungnya. Untuk itu, penelitian mengenai menjaga kesehatan jantung perlu dilakukan. Bagian kedua yaitu rumusan masalah. Bagaimana cara menjaga kesehatan jantung? Bagian C, tujuan penelitian, dapat mengetahui cara menjaga kesehatan jantung. Pada bab 2, pembahasan cara menjaga kesehatan jantung. Berbagai penyakit yang menyerang jantung memanglah masih menjadi masalah besar bagi sebagian orang. Padahal ada banyak cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung. Setelah melalui riset yang mendalam, peneliti menemukan beberapa di antaranya. Menghindari stres karena dapat memicu hormon adrenalin abnormal dan menyebabkan darah tinggi. Menjaga kebersihan, baik kebersihan diri sendiri maupun lingkungan. Mengatur pola makan, kurangi lemak dan junk food, serta perbanyak memakan sayur dan buah. Selanjutnya, olahraga teratur. Bab ketiga, penutup. Kesimpulan, menjaga kesehatan jantung memanglah sangat penting bagi manusia demi mendapatkan umur yang panjang. Dan ternyata untuk memperoleh jantung yang sehat tidak memerlukan usaha yang tidak terlalu sulit dan bisa dilakukan sehari-hari. Dengan menjaga kesehatan jantung diharapkan semakin sedikit korban yang jatuh akibat penyakit yang menyerang jantung. Yang kedua, contoh karya semi ilmiah yang berjudul Pemimpin Keberanian dan Perubahan oleh Haji Suraji. Terdapat dua jenis pemimpin cerdas, yaitu pemimpin cerdas saja dan pemimpin cerdas yang bisa membawakan perubahan. Untuk menciptakan perubahan dalam arti positif, tidak diperlukan pemimpin yang sangat cerdas, justru dapat menghambat keberanian. Keberanian jadi satu faktor penting dalam kepemimpinan berkarakter, termasuk keberanian mengambil keputusan dan menghadapi risiko. Kepemimpinan berkarakter risk taker bertentangan dengan ciri-ciri kepemimpinan populis. Pemimpin populis tidak berani mengambil risiko, bekerja menggunakan uang, kekuasaan dan politik penulis atau pencitraan lain. Indonesia sudah memiliki 5 mantan presiden dan tiap presiden menghasilkan perubahannya sendiri-sendiri. Soekarno membawa perubahan besar bagi bangsa ini, disusul Soeharto, Habibie, Gus Dur, dan Megawati. Soekarno barangkali telah dilupakan orang, tetapi tidak dengan sebutan proklamator. Soeharto dengan bapak pembangunan dan perbaikan kehidupan sosial ekonomi masyarakat.
Habibie dengan teknologinya, Gusto dengan pluralismenya, dan egalitarisme, Megawati sebagai peletak dasar demokrasi, ratu demokrasi, karena dari 5 mantan RI yang pertama, ia mengakhiri masa jabatan tanpa kekisruhan. Yang lain betapapun besar jasanya bagi bangsa dan negara, ada saja yang membuat mereka lengser secara tidak elegan. Bagian penutup, Indonesia harus bisa lebih baik. Oleh karena itu, semoga di sisa waktu kepemimpinannya dengan jargon reformasi gelombang kedua, SBY bisa memberikan iluminasi atau pencerahan, artinya perencanaan pemberantasan korupsi bukan sekadar retorika politik untuk menjaga komitmen dalam pembangunan citanya. Kita berharap kasus BI Lapindo, Bank Senturi, dan perilaku penyelenggara negara yang suka mencuri, berbohong, dan malas tidak akan menjadi warisan abadi negeri ini. Sekali lagi, seluruh rakyat Indonesia tetap berharap agar Presiden SBY bisa membawa perubahan signifikan bagi negeri ini. Kemudian contoh yang ketiga, karya ilmiah. Maksud saya karya non-ilmiah, yaitu cerpen. Nama saya Davi, saya merupakan seorang anak kilang minyak yang kaya raya, hidupku elegan, apa saja yang ku ingin tentu bisa. Tetapi kalau permasalahan sahabat atau teman, saya nggak bisa. Sebab apa? Saya tidak memiliki sahabat ataupun teman di sisiku, karena saya orangnya pendiam dan jutek. Waktu itu saya sekolah di suatu sekolah menengah kejuruan atau SMK swasta. Waktu mas saya bisa punya sahabat, tetapi cuma sebentar karena saya pendiam, sulit berteman. Setelah 2 jam sehabis mas, saya juga menemukan kelas baru bersama anak-anak lainnya. Waktu itu terdapat orang yang mendekati saya, namanya Alif. Ia kurang sanggup, tetapi ia banyak teman waktu mos. Alif mendekati saya sebab ia kasihan sama saya tidak memiliki sahabat. Alif saat itu mendekati saya dengan membagikan saya santapan. Saya juga saat itu pertama-tama sombong, tetapi karena ia memaksa, akhirnya saya menerima santapan darinya. Saya juga mulai bergaul dengannya. Keesokannya, saya diajak ke rumahnya. Alif adalah anak yatim, bapaknya wafat karena terkena sakit stroke. Pada waktu itu ingin membawa ke rumah sakit, tetapi karena terkendala tidak memiliki duit buat ke rumah sakit, maka bapaknya dirawat di rumah. Selang seminggu setelah itu, penyakit bapaknya kambuh lagi, serta penyakitnya kian parah. Dan pada akhirnya pun Bapak Alif terpanggil oleh Yang Maha Kuasa. Alif pun masih juga tidak yakin bapaknya pergi untuk selamanya. Seminggu sehabis bapaknya wafat, ia juga mengambil alih posisi bapaknya bagaikan kepala keluarga serta tulang punggung untuk keluarganya. Ia memiliki adik wanita namanya Aisyah, kelas 2 SD. Aisyah juga menolong bundanya untuk berjualan gorengan. Itu juga kadang-kala laris manis, kadang tidak. Sedangkan Alif setelah pulang sekolah, ia juga berangkat ke pasar untuk mencari nafkah keluarganya di rumah. Tiap hari ia jadi kuli panggul. Saya juga menangis memandang keadaan rumahnya yang atap-atapnya telah bolong, cat bilik rumah telah kumal. Pekerjaan bundanya yang menjadi cuci, tiap hari ia mendapatkan order baru dari orang sebelahnya. Dalam satu hari pemasukan mencuci baju dari bundanya cuma tidak seberapa, cuma 10.000 hingga 40.000 rupiah. Kadang-kala itu dapat buat makan saja. Alif juga tidak sempat memohon apa-apa dari bundanya. Buat duit sekolah, saku, dan lain-lain, Alif mendapatkan duitnya dari hasil dari kuli panggulnya di pasar. Sebenarnya saya ingin menolongnya, namun ia menolak dengan halus karena segan sama saya. Pada suatu hari saya juga ke rumahnya untuk menolongnya bekerja di pasar. Saat itu ia menolak buat bekerja dengannya, tetapi saya ngotot buat bekerja dengannya. Akhirnya ia juga menerima juga. Dari sekitar jam 8 pagi hingga jam 5 sore, saya membantunya. Awalnya berat mengangkut beban yang ku membawa sebab menjajaki bagaikan kuli panggul, tetapi ku coba untuk membantu Alif.
Pada akhirnya saya dapat mengangkut beberapa barang yang memiliki pelanggan Alif, dan akhirnya kami berdua menemukan duit Rp60.000. Alifnya sebenarnya memberikanku duit, tetapi saya tolak.